Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dena Hayuna Lamsari dengan NIM 23104010. Jadi pada saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan roda clock KB. Baik, yang pertama yaitu terdapat pasien datang ke TPMB yaitu Nyonya S usia 27 tahun. Yang pertama kita akan melakukan anamnesis kepada pasien mengenai kehamilannya, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, dan juga yang lainnya. Yang pertama, saya akan melakukan penapisan kehamilan terlebih dahulu. Di sini terdapat 6 pertanyaan penapisan kehamilan, yaitu yang pertama, apakah pasien mempunyai bayi yang berumur kurang dari 6 bulan dan apakah pasien menyusui secara eksklusif? Jawabannya ya. Jadi pasien memiliki bayi berusia 5 bulan dan juga masih menyusui secara eksklusif. Yang kedua, apakah pasien pantang senggama sejak haid terakhir atau bersalin? Jawabannya tidak. Lalu yang nomor 3, apakah pasien baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Jawabannya tidak. Lalu yang nomor 4, apakah haid terakhir dimulai 7 hari terakhir? Jawabannya tidak. Didapatkan pasien haid terakhir yaitu 15 hari yang lalu dengan siklus teratur atau 28 hari. Selanjutnya yang nomor 5, apakah pasien mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Jawabannya tidak. Yang nomor 6, apakah pasien menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan juga konsisten? Jadi di sini jawabannya iya. Sebelumnya pasien menggunakan alat kontrasepsi yaitu KB suntik 3 bulan pada setelah melahirkan anak pertamanya. Selanjutnya di sini terdapat keterangan bila klien menjawab tidak pada semua pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan tidak dapat disingkirkan. Klien harus menunggu sampai haid berikutnya atau menjalani tes kehamilan. Yang kedua, terdapat bila klien menjawab ya pada minimal 1 pertanyaan, klien tidak mempunyai gejala kehamilan, maka kita dapat memberikan metode kontrasepsi pilihannya. Baik, selanjutnya kita melakukan anamnesis kepada pasien, yaitu mengenai riwayat kehamilan dan juga persalinan sebelumnya. Jadi pasien mengatakan anak pertamanya lahir 3 tahun yang lalu dengan persalinan normal, anak keduanya lahir 5 bulan yang lalu dengan persalinan normal, dan juga tidak terdapat riwayat komplikasi pada persalinan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai riwayat kesehatan. Jadi pasien mengatakan tidak terdapat diabetes, penyakit kronis lainnya, dan juga hipertensi, tidak merokok, dan tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan. Selanjutnya mengenai riwayat penggunaan KB, pasien mengatakan pernah menggunakan KB suntik 3 bulan selama 2 tahun berganti karena ingin merencanakan kehamilan keduanya. Setelah itu kita menganamnesis mengenai keadaan saat ini. Pasien baru melahirkan sekitar 5 bulan yang lalu, masih menyusui eksklusif, dan juga sudah kembali haid. Selanjutnya, pasien mengatakan ingin menunda kehamilan minimal 3 tahun, tidak ingin KB yang harus diingat setiap harinya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik secara singkat, yaitu mengenai tekanan darah, nadi, berat badannya sekitar 70 kg, tinggi badannya sekitar 150 cm. Setelah kita hitung, ternyata BMI pasiennya lebih dari 30 kg per meter. Setelah itu dapat kita simpulkan bahwa pasien mengalami obesitas. Dapat kita lihat dari roda clock. Yang pertama, pasca persalinan dan juga menyusui. Pasca persalinan dan juga menyusui, pasien berada di 6 minggu sampai dengan kurang dari 6 bulan menyusui, yaitu di sini terdapat pilihan KB yang dapat digunakan pasien, yaitu seperti tubektomi. Di sini terdapat huruf A yang berarti accept atau dapat diterima, tidak ada alasan medis untuk menolak sterilisasi pada kondisi ini, yaitu AKDR, angka
AKDR, implan, kontrasepsi suntik progesteron, kontrasepsi pil progesteron ada di angka 1, yang berarti metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Selanjutnya, di sini terdapat kontrasepsi hormonal kombinasi, terdapat angka 3G, yang berarti penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi lain yang cocok atau dapat diterima. Huruf G-nya kita dapat lihat di baliknya, yang berarti jika lebih dari 6 minggu dan tidak menyusui maka 1, atau yang berarti metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita lihat di obesitas, BMI lebih dari sampai dengan 30 kg per meter, yaitu untuk tubektomi, berarti tubektominya C, yang berarti caution atau hati-hati, prosedur dapat dilakukan pada keadaan normal maupun namun perlu persiapan ekstra dan juga hati-hati. Selanjutnya di sini terdapat AKDR dan juga implan dan juga kontrasepsi suntik progesteron, kontrasepsi pil progesteron berada di angka 1, yang berarti dapat digunakan atau metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Namun, pada kontrasepsi suntik progesteron terdapat huruf P, dapat kita lihat. Huruf P yaitu jika usia kurang dari 18 tahun dan obesitas, DMPA atau net N berada di angka 2, yaitu yang berarti secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Selanjutnya, pada obesitas ini, kontrasepsi hormonal kombinasi berada di angka 2. Secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Maka dari itu, dikarenakan Nyonya S ingin menunda kehamilan lebih dari 3 tahun, maka dapat disarankan menggunakan implan. Setelah berdiskusi dengan Nyonya S dan juga suami setuju untuk melakukan KB implan, dan kita langsung melakukan KB implan sesuai SOP yang telah ada. Terima kasih sebelumnya. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.